Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema PPKM. Pernah perhatian? Kemudian menghilang. Ya Allah. Saai. Luar biasa nih pembahasannya nih tim kreatif Islam itu Indah. Tapi tadi ini sebelum iklan, saya bertanya sesuatu sama Ustadz Maulana. Bukannya dijawab malah pantun, ternyata bukan pantun juga malah pesan makanan. Gimana Ustadz udah kenyang? Ya kan dibagi-bagi. Kalau beli sesuatu jangan buat sendiri. Nah, harus itu buat dia. bagi-bagi. Luar biasa. Tadi betul. saya lihat ada kurang satu. Oh gitu ya? Harusnya nggak adil, 4. Ustadz mohon izin kita lanjut pertanyaan yang tadi nih. Iya. Gimana sih caranya atau apa yang bisa kita lakukan hal yang terbaik menurut Islam kalau misalnya ada sempat hubungan yang silaturahmi yang sempat terputus. Nah untuk menyambungkannya kembali itu bagaimana? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin buat semuanya, guru-guru kita Ustaz Sam dan Ustaz Nada. Dan termasuk yang di rumah, yang luar biasa niatnya. Bagi orang yang berceramah, menyampaikan, menginformasikan ilmu, ya kita harus membuat tanggung jawab dan sebagainya. Tapi yang saya salut, ia mau mendengarkan ceramah. Yang lagi di rumah, yang lagi nonton, dengerin ceramah kita, itu luar biasa. Tidak ada nilai kesombongannya. Kenapa? Mau mendengarkan, mau mendapatkan ilmu, luar biasa. Semoga mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ada lagi nih. Apa itu? Orang yang menyambung silaturahmi yang sudah terputus. Kan menyambung silaturahmi. Berarti sesuatu yang terputus yang disambung. Maka harus yang dilakukan adalah ikhlas dan sabar. Kok ikhlas dan sabar ya? Karena ketika kita memberi harus ikhlas. Ketika kita menerima harus ridho. Jadi ketika kita memberi maaf itu harus ikhlas. Dan bersabar kalau Anda belum diterima. Tidak semua jalanan mulus. Ketika ada orang mau nyambung silaturahmi 1-2 kali belum tentu diterima. Tunggu bersabar dulu. Lihat kondisinya. Cari tempat yang bagus, kata-kata yang bagus, suasana yang bagus. Jangan sampai salah posisi. Orang tua mau menasihati anak yang lagi ngambek untuk merayu anak, lihat posisi yang baiknya. Mohon maaf. Nah dalam posisi ini, selain ikhlas dan sabar, ada kata-kata gini, turunkan ego kita, mengalah. Mohon maaf ibu-ibu yang mungkin lagi marahan sama anak, bisa ada kalanya seperti itu. Atau anak yang lagi marahan sama sahabatnya, temannya. Atau saudara bersama saudaranya, dia lagi nonton. Ayo, mengalahlah dulu. Mengalah, iya minta maaf, itu bagus itu. Bukan berarti kita hina kalau minta maaf, tidak. Itu justru, apa namanya, gentleman, apa? Gentleman. Gentleman. Luar biasa. Aku tadi ngomong apa ya? Sususan. Generalman. Gak apa-apa. Masker mungkin, efek masker. Dicoba. Coba diulangi lagi. Jadi gentleman. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi harus ada yang namanya posisi mengalah. Jadi kekuatan yang kita gunakan selain ikhlas memberi maaf, bersabar ketika itu luar biasa loh. Untuk melangkahkan kaki ke rumah orang yang kita mau minta maaf. Luar biasa itu. Betul. Nah, ada lagi nih. Ingatlah sama Allah. Maksudnya apa? Allah mengendaki kita untuk hablu minallah wa hablu minan nas. Ini perintah Allah. Jangan sampai hubungan kita baik sama Allah, tapi hubungan kita sama manusia enggak bagus. Enggak boleh. Harus. Boleh juga ya? Iya. Aduh, itu memang prakteknya susah banget. Saya pernah tuh. Ya namanya gelas pasti ada bunyi-bunyi, kebersamaan pasti ya itulah. Betul. Ada aja itu. Nah tapi memang betul, berarti ego kita harus direndahkan dulu ya. Ya Suami ke istri nih, suami istri lagi marahan. Ayolah mengalah. Ada intinya kalau suami istri. Apa tuh? Suami harus sabar, ya. Istri harus taat. Ya Allah, luar biasa. Itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Makanya Ustadz bisa berapa tahun? 10
10 tahun, 5 bulan, 12 hari. Allah, luar biasa. Hingga maut yang Udah memisahkan. meninggal. Iya, Masya Allah. Tapi mungkin itu kuncinya. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah. Ini kita sesuai tema kita hari ini ya. PPKM nih, pernah perhatian kemudian menghilang. Atau banyak juga yang ngaku sebagai atau korban dari ghosting. Nah ini saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, mohon maaf nih. Iya, Ini siap. banyak yang curhat itu di ghosting itu sakit hatinya karena sempat diberikan perhatian lebih gitu. Jadi pas begitu menghilang tiba-tiba otomatis sakit hati karena udah punya ekspektasi gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, kalau misalnya menghilang tiba-tiba sudah jelas itu memutuskan tali silaturahmi. Namun yang pengen saya tanyakan dalam sudut pandang Islam, batasan-batasan dalam memberikan perhatian ke seseorang itu bukan hanya pasangan gitu ya. Itu dalam keluarga, dalam pertemanan tuh bagaimana sih, mohon penjelasannya guru, silakan dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad. Dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi istilah memutuskan silaturahim ini masih sering rancu di antara Iya, kita. betul. Memutuskan silaturahim itu khusus yang ada hubungan rahimnya. Jadi kalau nggak ada hubungan rahim itu namanya memutuskan ukhuwah Islamiyah saja. Ya, yang berbahaya itu kalau orang memutuskan silaturahim. Sama sepupu nggak kenal, sama tante nggak kenal, sama sepupunya ibu nggak kenal, sepupunya bapak nggak kenal. Itu namanya memutuskan silaturahim. Mudik nggak mau pulang, nggak mau silaturahim ke rumah nenek, nggak mau silaturahim ke rumah paman. Nah itu memutuskan silaturahim. Tapi kalau reunian bukan silaturahim namanya itu. Reuni ketemu mantan, aduh bahaya itu. Bukan Waduh. ghosting lagi namanya itu, penuh dengan ghost di sana. Aman, aman. Aku kan gak Itu punya perlu dicatat tuh sama jamaah. Kadang masih banyak yang nggak tahu Ustadz, betul Ya, banget tuh. Yang bermasalah itu yang punya mantan ya. Nah, itu itu dia. Masya Allah. Jadi ternyata apa yang terjadi ketika dikatakan bagaimana batasan memberi perhatian terhadap orang lain. Betul. Gimana? Sahabat Nabi SAW, para sahabat ini mereka mengaku dia yang paling dicintai sama Nabi. Saking bagusnya perhatiannya Nabi sama orang. Jadi ditanya siapa sahabat yang paling dicintai Nabi? Ya saya lah. Kata yang lain, kayaknya saya deh. Kayaknya saya deh, kayaknya saya deh. Jadi mereka semua merasa bahwa mereka yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Saking perhatiannya Rasulullah SAW kepada masing-masing sahabat itu. Saking adilnya Rasulullah SAW. Begitupun para istri Rasulullah. Mereka merasa saya yang paling dicintai sama Nabi. Yang satu merasa saya kok yang paling dicintai. Kenapa? Karena perhatiannya, sifatnya, sikapnya kepada orang lain Rasulullah begitu sempurna. Nah yang salah kadangkala ketika kita mengartikan perhatian orang lain. Makanya di dalam sholat kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Maksudnya apa? Kalau kita lagi ditolongin orang, jangan berharap mau ditolongin terus. Karena yang mau nolongin terus itu hanya Tuhan. Kalau manusia itu ada batas, ambang batas kemampuannya. Jadi kalau kita berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Patah hati yang direncanakan. Nah, begitu kata guru-guru kita. Maka subhanallah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan lawan jenis, memberi perhatian kepada lawan jenis. Ada sahabiah, kalau sahabiah itu adalah sahabat perempuan, datang ke rumah Nabi SAW bertanya, Nabi jawab. Ya, Nabi jawab. Kemudian ada juga sahabat perempuan yang bertemu dengan Nabi di jalanan. Nabi pun jawab. Yang jelas tidak berkhalwat, berdua-duaan, tidak bersepi-sepi. Ya, tidak ada orang yang melihatnya. Maka ketika berinteraksi, sekedar menjawab pertanyaan, berkomunikasi, berteman pun dengan lawan jenis itu tidak mengapa. Artinya ketika kita memberikan solusi atau berkomunikasi, sekedar berkomunikasi di tempat yang semua orang bisa melihatnya. Misal di restoran atau di jalan, mereka orang bisa melihatnya. Tidak berdua-duaan dan tidak bersepi-sepi, maka itu diperbolehkan. Namun jangan sampai sudah masuk ke ranah menggoda, masuk ke ranah mendayu-dayu, udah aurat tuh suaranya wanita tuh. Ya. Waduh, itu Apa kabar Mas? Ya Allah. Aduh ya Allah udah lama banget gak ketemu, kangen banget rasanya lah. Ngapain ngomong kangen ke suami orang gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Sesam, Iya. jangan praktekkan begitu deh. Geli. saya dengarnya. Dia nonton tuh, kok mirip seseorang gitu, waduh bahaya. Kok pasti banget. Nah aduh itu luar biasa menjadi catatan untuk kita semua. Bagi yang memberikan perhatian kita harus tahu batasannya. Dan untuk yang diberikan perhatian juga kita harus tahu, jangan sampai kegeeran gitu ya, Masya Allah. Baik jamaah luar biasa, ini pasti jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru di Islam Itu Indah. Makanya sekarang masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini sudah masuk pertanyaan melalui Instagram. Ini kita langsung aja bacakan ya jamaah. Ini pertanyaan pertama dari @hamba_Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, namanya tidak perlu dipublish, baik. Jadi ada lelaki yang menyatakan niat baiknya ingin melamar saya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi qadarullah, prosesnya masih lama karena masih harus mengumpulkan biaya menikah. Namun dia juga tidak memaksa saya untuk menunggunya. Yang saya ingin tanyakan adalah seandainya ada lelaki yang lebih serius dari dia dan lebih dulu menemui kedua orang tua saya untuk melamar, sikap bijak seperti apa yang harus saya lakukan? Salahkah saya tiba-tiba memutuskan komunikasi dan tidak memberitahukan bahwa saya sudah menerima lamaran laki-laki lain? Karena yang saya tahu sebaiknya masa lalu tidak diberitahu perihal lamaran karena khawatir ada gangguan kan dari masa lalu. Waduh, ini pertanyaannya sekaligus menceritakan sebuah kisah kayak FTV yang sering saya mainin, Masya Allah. Ustazah ada gak bagaimana nih jawabannya nih? Baik deh. Baik, makasih Mas Mikdad, Ustadz Sam, Ustadz Maulana izin. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, Mas Mikdad, biasanya memang perempuan itu ada rasa gelisahnya. Gitu ya? Menanti yang di sini tapi tak kunjung datang. Waduh. Tapi yang di sini dengan kepastian. Nah, ini kayaknya cocok nih dengan pertanyaan Tapi seperti kayaknya ini. cintanya nih. sama yang itu ya. Kalau nggak cinta pasti diambil yang baru. Tolong dipertegas. Ustazah, ini lagi Iya, nyimak iya. nih anak-anak muda Iya, nih. pasti jamaah semua tersenyum-senyum ya. Yang di sini nunggu dengan menunggu kepastian tapi tak kunjung datang. Ya. Tapi yang di sini dengan kepastian. Oh. Nah, jadi gimana gitu ya. Nah, yang paling penting adalah apalagi ketika seorang perempuan yang dilihat adalah ketika siapa dulu yang datang ke ayah kita. Nah itu tuh, jadi siapa dulu nih yang duluan datang, mungkin bisa aja ada 5 orang, 3 orang, 7 orang, 10 orang gitu ya. Dan kita bimbang, untuk menemukan jawabannya adalah tentu kita istikharah, kita minta kepada Allah. Nah cuma bagaimana nih ketika sudah istikharah semuanya, tapi bingung juga gitu ya. Betul. Dan di antara tanda-tanda atau di antara jawaban dari Allah adalah apabila seseorang yang diberikan kemudahan hatinya, diberikan kekuatan langkahnya untuk bisa datang ke ayah kita, ke wali. Nah jadi kita lihat aja nih siapa duluan yang mau datang ke ayah kita misalnya ya. Nah ini ada 2 laki-laki yang memang satu minta waktu karena lagi nabung misalnya, kemudian lagi menguatkan mental untuk menikah misalnya. Dan juga tidak ada paksaan kan, tidak ada komitmen. Nah itu juga tadi sampaikan bahwasannya boleh silakan saja, tidak ada ikatan. Niat melamar tapi nanti masih jauh. Nah kemudian tiba-tiba ada yang datang melamar dengan kepastian. Nah bagaimana? Tentunya insya Allah ketika kita berserah diri kepada Allah, kita istikharah minta doa sama Allah, di antara jawabannya adalah sesiapa orang yang lebih dulu datang kepada kita dan melamar kita. Kemudian pertanyaannya, perlu nggak sih dikasih tahu kepada orang yang itu tadi, tuh, yang tadi itu, yang minta sebelah nunggu sini. itu. Iya, memang dalam pergaulan kan ada adabnya. Betul. Tentunya ada komunikasi yang baik yang kita jaga. Jangan sampai tiba-tiba menghilang begitu aja. Nah, itu ghosting Tiba-tiba tuh pas namanya datang tuh. ke rumah udah ada janur kuning. Aduh, kayak lagu itu. Atau tiba-tiba dikasih kabar kitanya udah dalam keadaan istri orang gitu ya. Oh, Ini iya. adalah tidak ada kewajiban untuk memberitahu, tapi ada adab yang perlu kita jaga. Ya boleh kok, nggak salah. Kita komunikasi, minimal kita hubungi, kita WA dengan tata cara yang baik. Tadi Ustadz Syam sudah sampaikan. Udah Betul. sekedar kasih tahu aja. Sekedar kasih kabar aja. Setelah kita kasih kabar, udah tutup komunikasinya. Jangan lagi pancing-pancing WA, tiba-tiba apa kabarnya. Padahal Waduh. udah dilamar orang. Atau ketika menikah, tiba-tiba nanya kamu udah makan apa belum. Nah itu padahal udah pasangan orang. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Jadi intinya tentunya di antara hal yang perlu segera dilakukan, ini adalah anjuran dari baginda kita Rasulullah SAW adalah seseorang menikah. Apabila dia sudah menemukan jodohnya, maka segeralah menikah. Jadi bismillah, ketika memang sudah datang jodoh yang memang kebetulan ini laki-laki dalam kepastian, datang kepada wali, datang kepada ayah kita, bismillah kita terima dan kemudian kita kasih kabar kepada orang yang tersebut. Mohon maaf, sudah ada yang datang melamar. Jadi minimal dia tidak dalam keadaan yang galau. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Aduh, itu bijak kan- banget ya, Bijak Ustazah. banget ya menjaga. Nah Aduh. karena saya ngelihatnya dari sudut pandang gemes banget laki-laki. mau datang gak?
ada yang mau melamar nih. Waduh, itu laki-lakinya pasti langsung deg-deg. Aduh Iya, gimana iya, iya. ini mau pengen nikahin tapi uangnya belum ada. Aduh itu curhatan peran saya tuh kemarin. Oh, ada peran begitu. Ada peran kayak gitu. Ending ceritanya gimana? Tuh, nanti spoiler itu. Nah Ustadz Maulana, aduh Masya Allah ini. Jadi mungkin banyak juga orang-orang yang sakit hati. Terus misalnya merasa disakiti gara-gara orang ghosting. Nah ini ternyata katanya benar ya kalau misalnya supaya kita nggak terlalu sakit hati itu. Kita tuh jangan salah tangkap. Maksudnya diem aja lah kalau misalnya ada orang perhatian sama kita tuh jangan terlalu menanggapi. Bener gak sih? Kayak Pura-pura nggak tahu. bentar, maksudnya pura-pura nggak tahu gimana sih? Pura-pura nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Mau tahu dong? Kura-kura dalam perahu. Oh pantun Cakep. lagi. Cakep. Sepatu di hari Minggu. Cakep. Pura-pura tidak tahu. Cakep. Dalam hati bilang Alef. Aduh. Oh, Ustadz Maulana belajar dari mana ini? Siapa? Ustadz mau kemana ya Allah? Ya Allah. Belum selesai pertanyaannya udah ditinggal, dia ngumpet lagi di balik pohon. Ustadz nanti janji ya dibantuin ya dijawab ya. Ya udah deh jamaah kalau gitu ya Ustadz, Ustazah. Ngemil ubi bakar bebek. Will be right back. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kayaknya Ustaz Maulana lagi Ustaz. kasih.